Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Weti Yuningsi. Kali ini saya akan membahas prediksi soal KSK Biologi 2023 nomor 4. Antibiotik merupakan salah satu senyawa yang selalu dikembangkan manusia untuk membunuh beberapa bakteri yang merugikan. Antibiotik memiliki banyak mekanisme dan cara. Salah satunya adalah dengan mengganggu proses translasi yang disebut sebagai translation bottleneck. Proses dan skema dari antibiotik tersebut dijelaskan pada gambar berikut. Nah, kita bisa lihat pada gambar ini ya. Ini adalah yang gambar A ini adalah proses dari translasi, di mana ini adalah inisiasi translasi ya. Kemudian yang B ini masih prosesnya. Kemudian yang C ini adalah dosis ya terhadap permukaan bakterinya. Kemudian yang di samping sini ini adalah kurva pertumbuhan. Nah, yang D ini adalah hubungan antara antibiotik ya, antara antibiotik. Percobaan dilanjutkan dengan mengukur skema matematis berdasarkan interaksi antar antibiotik dan translasi tersebut. Percobaan tersebut dirancang dengan memasangkan dua jenis antibiotik penghambat untuk menguji ukuran matematis dari ketahanan sel. Ukuran matematis dari ketahanan translational machinery terhadap gangguan translasi disebut sebagai growth loss. Berikut adalah ukuran growth loss dari model prediksi matematik dari antibiotik. Misalnya nih, antibiotik KSG dengan ERM. Nah, ini ya, ini prediksi dan pengukurannya secara matematika. Kemudian ada antibiotik ERM dengan TET. Ini ya. Ternyata dia masuknya independent scheme, kemudian ERM dan CHL juga competition scheme ya, dan yang ini KSG dan STR beda sendiri ya. Nah, ini KSG dan STR bisa kita lihat dari jauhnya ya. Jadi KSG dan STR ini dia jaraknya jauh gitu ya, maka nanti menghasilkan kurva pertumbuhannya seperti ini. Berbeda dengan yang tumpang tindih atau yang dekat-dekat seperti ERM TET. Ini kan RME dengan TET di sini nih. Nah, ini tumpang tindih gitu ya. Kalau yang ini kan jauh, KSG dan STR. Nah, kita lihat soalnya. Tentukan pernyataan berikut benar atau salah. Yang A, translasi yang kompleks cenderung menyebabkan sel kebal terhadap antibiotik translasi. Jadi proses translasi di mana ini ya. Nah, ini ya. Proses translasi. Nah, ini kita lihat yang ini ya. Kita lihat yang di sini. Nah, ini proses translasi. Ya, dimulai dari inisiasi translasi, mulai translasi. Nah, kita bisa lihat ternyata di sini ada pada saat melakukan translasi ini antibiotik ini mengganggu prosesnya. Jadi misalnya ini kan antibiotik ya KSG, kemudian dia ganggu di sini kan, kemudian ada TET ganggu di sini gitu ya, CHL. Nah, ini yang kotakan ini adalah antibiotik. Nah, kalau bisa dilihat bahwa translasi yang diganggu oleh banyak antibiotik itu kan justru si bakteri ini betul ya bisa antibiotik ini bisa menghambat pertumbuhan bakteri. Tetapi kalau misalnya antibiotiknya terlalu banyak, maka si bakteri ini justru akan menjadi resisten atau kebal gitu ya. Karena kalau misalnya seperti kita aja ya, kalau banyak gangguan itu kan sepertinya kita akan makin kuat gitu ya, makin kebal, makin resisten. Jadi kalau pernyataan yang A, translasi yang kompleks ya, ini yang kompleks ya, berarti translasinya tadi kompleks kan banget, karena cenderung menyebabkan sel kebal gitu ya, karena otomatis antibiotiknya juga akan banyak, karena dia kompleks maka antibiotik yang menyerang gitu ya,
yang menghambat gitu, itu akan banyak juga. Seperti yang tadi di diagram yang A ya, antibiotiknya juga akan banyak gitu ya, banyak. Nah, semakin banyak diberi antibiotik yang beraneka ragam, justru bakteri ini akan menyebabkan kebal gitu atau resisten. Jadi yang pernyataan yang A ini adalah benar gitu ya, benar. Ya. Istilahnya kalau kita banyak tantangan gitu ya, kita juga akan lebih kuat gitu ya, akan lebih resisten, akan lebih kebal terhadap tantangan-tantangan berikutnya gitu ya. Oke, kemudian yang B, penggunaan double antibiotik kemungkinan besar dilakukan untuk meningkatkan laju translasi. Jadi kita lihat ya, ini kan translasi. Ini yang saya lingkari merah itu translasi kan. Nah, jadi antibiotiknya tuh kita double gitu. Apakah translasinya ini akan meningkat, lajunya akan meningkat gitu, atau kecepatan dari translasi ini meningkat? Kembali kepada fungsi dari antibiotik ya, antibiotik. Jadi antibiotik itu kan fungsinya itu menghambat gitu kan, menghambat pertumbuhan bakteri gitu ya. Kalau menghambat, otomatis dia akan menurunkan laju translasi ya, jadi bukan meningkatkan gitu ya. Harusnya dia menghambat atau menurunkan laju translasi karena fungsi dari antibiotik. Jadi semakin banyak antibiotik kita kasih, maka laju translasinya akan semakin sedikit ya, atau lambat gitu ya, menghambat ya, karena menghambat gitu ya, bukan malah meningkatkan. Jadi pernyataan yang B ini adalah salah. Oke. Selanjutnya yang C, pasangan antibiotik yang dapat diprediksi secara matematis kemungkinan memiliki situs yang tumpang tindih. Oke, kita lihat pasangan antibiotik yang dapat diprediksi secara matematis kemungkinan memiliki situs yang tumpang tindih. Nah, kita bisa lihat ini ya. Kalau di diagram ini ada KSG dengan ERM ya, pasangan antibiotik, di mana bisa kita lihat di diagram ini adalah tumpang tindih. Ya, tumpang tindih. Nah, kalau kita lihat hubungannya KSG dan RMM ya, RMN ini seperti ini. Nah, ini kan ada hubungan putus-putus ya. Jadi dia tidak bisa diprediksi secara matematis gitu ya, karena kita nggak bisa ngukurnya karena tumpang tindih gitu ya, tumpang tindih. Jadi pasangan antibiotik yang dapat diprediksi secara matematis kemungkinan memiliki situs tumpang tindih, justru salah ya kan. Jadi pasangan yang bisa diprediksi itu adalah pasangan yang jaraknya jauh, tidak tumpang tindih. Kalau tumpang tindih bagaimana kita bisa mengukur secara matematis gitu ya. Jadi yang C ini adalah salah. Nah, kita lihat yang D, pasangan antibiotik yang tidak dapat diprediksi secara matematis kemungkinan memiliki situs pengikatan yang jauh. Oke, kita bisa lihat ya. Kalau ini kan tumpang tindih, ini juga tumpang tindih. Nah, kalau yang ini nih, yang KSG dengan STR. Nah, ini kan tidak tumpang tindih ya. Kita bisa lihat ada jarak. Nah, kalau ada jarak berarti dia bisa dihitung secara matematis gitu ya. Ada jarak gitu ya. Ada jarak ya, atau kita bisa lihat KSG dan STR di sini. KSG dan STR di sini. Nah, ini kan ada jarak. Nah, kita bisa hitung dong secara matematis karena dia KSG dan STR ini tidak tumpang tindih gitu ya. Jadi untuk yang D, pernyataan pasangan antibiotik yang tidak dapat diprediksi secara matematis kemungkinan memiliki situs pengikatan yang jauh, salah. Oke ya, kebalik gitu ya. Oke, jadi nomor 4 ini jawabannya adalah yang A betul, yang B salah, yang C salah, dan yang D salah. Oke, mudah-mudahan dapat dimengerti. Demikian penjelasan dari nomor 4, prediksi soal KSK Biologi 2023. Ditunggu penjelasan nomor selanjutnya. Saya minta maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.